mempengaruhi perasaan hati kita, suasana hati kita. Stres juga bisa mempengaruhi kayak gitu. Stres ya dok? Oke, kalau itu gimana ya? Hai Sarwenda Juice Lovers, welcome to Sarwenda Juice Diary. Dan khusus hari ini kita akan bersama dokter. Jadi ini edisi Dokter Say. Jadi di episode yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Tapi tenang aja, nggak cuma aku sendiri, tapi kita akan ditemani bersama Dokter Mega. Halo dokter. Diperkenalkan gelar-gelar dokter dan nama lengkap dokter siapa? Halo, selamat siang semuanya. Saya Dr. Mega Fitri. Senang banget ya di sini bisa nemenin Bunda Sarwenda untuk membahas tentang sistem pencernaan. Senang banget di sini bisa ditemani sama dokter biar orang-orang penonton-penonton dari Sarwenda Juice Lovers itu tahu apa sih detail-detailnya yang harus diperhatikan. Nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja nanya ya, Dok. Nah, Dok, sebenarnya ini bagaimana sih dok sistem pencernaan yang baik itu? Sistem pencernaan yang baik itu kita harus tahu dulu ya awal mula makanan masuk ke tubuh kita itu makanan ya berarti? Makanan itu masuk dari mulut, terus ke kerongkongan, ke esofagus, terus ke lambung, masuk ke dalam usus halus, masuk ke dalam usus besar, terus terakhir ke anus dan keluar bernama feses. Nah, tanda-tanda pencernaan yang baik itu ditandai banyak hal seperti kayak BAB teratur, terus bentuk fesesnya itu juga normal, terus warnanya juga normal, terus bisa kentut kayak gitu. Itu juga salah satu dari tanda pencernaan yang baik. Selain itu, pencernaan yang baik juga bisa mempengaruhi organ-organ tubuh kita yang lain seperti kuku, seperti kulit, kuku, kulit dan juga rambut kayak gitu. Dan juga nih yang paling sering nih mempengaruhi perasaan hati kita, suasana hati kita. Nah, jadi suasana hati yang baik, pencernaan tubuh juga pasti itu baik kayak gitu. Kalau misalnya mungkin ya biasanya kalau aku tuh kalau perasaan hati karena kalau pagi-pagi plong gitu kan, jadi kalau pakai baju tuh nggak kayaknya begah gitu kan. Nah tapi boleh tahu nggak kenapa sih sistem pencernaan itu kadang tuh bisa terganggu? Macam-macam ya apa namanya penyebabnya. Bisa itu dari karena kita stres tadi yang pikiran. Terus juga ada infeksi, bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri, terus bisa juga dari karena ada luka di organ pencernaan kita, seperti di lambung ada luka kayak gitu. Nah yang paling penting tuh biasanya dari pola makan, yang kita nggak sadarin makanan kita sehari-hari. Misalnya kayak kita makanannya itu terlalu pedas, terus terlalu berlemak. Terus kadang juga makanan yang kurang berserat kayak gitu. Jadi kan kita nggak sadar nih kita makan apa aja. Nah ternyata pas saatnya kita mau buang air besar, nah itu udah gangguan kayak gitu. Jadi kita harus perhatikan makanan yang kita makan, bukannya cerewet ya, tapi ya karena kan seperti itu. Takutnya ya nanti terganggu gitu. Dan apa yang akan terjadi apabila sistem pencernaan tuh mengalami gangguan? Sistem pencernaan yang mengalami gangguan itu yang paling sering ya, yang dirasakan itu rasa tidak nyaman di perut. Jadi perasaan perutnya itu bisa mual, begah gitu ya, tidak nyaman lah pokoknya, ada kayak kembung seperti itu. Terus bisa juga jadi muntah kayak gitu. Terus bisa juga sampai kalau yang paling sering tuh konstipasi. Itu apa tuh? Jadi BAB-nya itu tidak rutin gitu. Misal biasanya setiap hari, itu bisa jadi beberapa hari sekali baru BAB seperti itu. Nah, apakah gangguan sistem pencernaan berbahaya apabila tidak segera diatasi? Apalagi yang kayak tadi dokter bilang, susah buat BAB. Mestinya kan BAB itu normalnya tuh berapa kali sih sehari atau seminggu harus berapa kali? Jadi untuk BAB normal ada banyak literasi ya yang menyebutkan salah satunya itu biasa normal itu bisa setiap kita kali makan.
setiap makan untuk BAB itu masih dikatakan normal. Oh, jadi sehari makan 3 kali berarti BAB sehari 3 kali normal. Oke. Gitu. Terus BAB 1 hari sekali itu juga normal. Yang mulai ada dikatakan gangguan itu misalnya bisa BAB sekitar 3 hari sekali atau bahkan 1 minggu sekali. Kalau 2 hari sekali dok? 2 hari sekali dilihat dulu sebelumnya memang 2 hari sekali atau enggak. Kalau enggak berarti kemungkinan kita lihat lagi selanjutnya seperti itu terus apa enggak. Kalau misalnya memang seperti itu terus ya berarti itu masih dikatakan normal selama bentuk fesesnya tidak kesulitan untuk membuang air, untuk buang air besar, terus feses juga tidak keras, tidak bentuknya normal seperti itulah kayak gitu. Nah, apa sih dokter tipsnya ini supaya sistem pencernaan kita tuh tetap dalam keadaan baik? Jadi kalau misalnya sistem pencernaan kita baik, yang pasti otomatis makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, makanan kita yang konsumsi sehari-hari itu seperti kurangin makanan terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berminyak, terus terlalu berlemak juga, dan harus kita makanan yang tinggi serat. Kayak gitu. Terus juga harus cukup minum, cukup cairan yang masuk ke dalam tubuh kayak Minumnya gitu. tuh kira-kira butuhnya berapa sih sehari dok? Kalau kebutuhan manusia itu sekitar 800 ml sampai 1500 ml. Gitu. Terus selain itu juga harus diimbangi dengan olahraga, yaitu juga membantu untuk sistem pencernaan yang baik. Kalau misalnya nggak sempat olahraga deh dok, kayak kita jalan-jalan kayak gitu, yang kayak sekarang kan orang-orang 10.000 langkah itu udah boleh. Boleh. Yang penting ada aktivitas, tidak tiduran. Terus kalau misalnya yang pekerja duduk di depan laptop harus sering-sering stretching setiap berapa jam sekali. Bener ya. Jadi segala sesuatu yang terlalu itu gak baik. Dan yang pastinya jangan bosan-bosan untuk gerak lah ya. Jangan males bahasanya ya. Jadi kayak misalnya kita udah duduk lama, gerak dulu gitu ya dok. Nah di sini nih ada produk fiber tea nih dok. Nah diantaranya ada kandungan ekstrak buah, sayur, dan serat psyllium husk. Nah kalau dengar kata-kata psyllium husk, itu kan pasti nggak semua orang mengerti. Nah itu apa sih dok sebenarnya? Jadi psyllium husk itu dari tanaman ya, yaitu sekam dari biji namanya Plantago ovata. Jadi dia menghasilkan biji yang kulitnya itu fungsinya untuk membantu pencernaan. Nah, psyllium husk ini yang saya baca di literatur itu dia udah sering banget digunakan sebagai pelencahar tradisional dari zaman dulu. Nah sekarang nih untungnya ada fiber tea yang gampang didapatkan. Jadi gak usah dari biji kulit-kulitnya gitu dulu ya. Dulu udah ada yang praktis. Betul banget. Dan yang pastinya itu kan berarti tradisional ya. Udah dari zaman dulu. Nah, apakah aman konsumsi serat tambahan yang berasal dari psyllium husk ini? Jadi sebenarnya aman. Kita kan nggak tahu ya serat yang dibutuhkan di tubuh kita itu sama makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu udah terpenuhi apa belum. Benar. Kayak gitu. Misalnya kayak kita makan pagi, sarapan bubur, itu seratnya seperti apa. Terus misalnya kalau siang kita pengen makan bakso, seratnya kayak gimana gitu. Kalau kita merasa kurang serat dalam asupan sehari-hari, kita bisa ada tambahan dari yang lain, salah satunya jadi minuman fiber ini kayak gitu. Pertanyaan yang paling sering ditanyain orang, aduh aku ada mah nih atau asam lambung sama nih kayak aku nih, apakah dapat mengkonsumsi fiber tea yang mengandung psyllium husk ini? Sebenarnya karena dia berasal dari tumbuhan, jadi aman ya. Tapi kita juga harus tahu penggunaannya, harus sesuai dengan anjuran seperti itu. Segala sesuatu tuh harus pas ya, nggak boleh terlalu berlebih, nggak boleh kurang ya. Jadi apakah fiber tea dapat direkomendasikan untuk orang yang mengalami gangguan pencernaan nih dok? Oke, jadi aman ya untuk direkomendasikan untuk orang yang mengalami gangguan pencernaan. Selain si fiber tea itu mengandung serat dari tumbuhan asli, dia juga bisa membantu melancarkan BAB. Terus juga yang paling penting nih katanya fiber tea pakai gulanya stevia ya. Betul. Nah itu juga salah satu pemanis alami yang aman dari tumbuhan untuk
tubuh kita kayak gitu. Jadi aman ya dok. Yang pastinya pilih produknya yang tepat, Ya, betul. dan yang pastinya dikonsumsi sesuai dengan takaran dan kondisi tubuh kita masing-masing. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan yang bisa dibilang unik dok ya. Jadi fiber tea ini kan sebenarnya diciptakan untuk membantu menambah asupan serat dan melancarkan pencernaan. Tapi banyak nih dok yang sering komen, Bun, aku minum fiber tea udah turun BB sekian. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Pertanyaannya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau misalnya rutin konsumsi serat sehingga pencernaan kita lancar, akan lebih mempermudah kita dalam proses penurunan BB. Oke, jadi mitos atau fakta, yang jelas itu fakta ya, karena konsumsi serat itu yang pertama kita jadi membuat tubuh kita tuh merasa jadi lebih kenyang, juga jadi melancarkan BAB kayak gitu. Nah sebenarnya kadang kalau ada pertanyaan seperti ini dok, aku menjawabnya seperti ini. Misalnya kan nggak semua orang, ini aku nanya sama dokter kalian konsultasi, ceritanya nih Mpok Neti yang nanya-nanya sama dokter ya kan. Nih, jadi kalau menurut aku pribadi ya dok, karena kan aku konsumsi fiber tea ini udah lama banget gitu. Nah aku merasa ketika aku tadinya jarang BAB dan tiba-tiba jadi sering BAB, awal-awal pasti akan turun dong. Karena kan dari misalnya 3 hari sekali baru BAB, 2 hari sekali, tiba-tiba setiap hari, akhirnya kan makin banyak yang dibuang. Jadi pastinya turun BB-nya. Tapi ketika udah lama, itu malah menurut aku jadi kayak menstabilkan berat badan aku. Jadi kan juga ada misalnya kayak kita kadang kalau menumpuk di dalam juga bisa jadi fatty liver gitu kan dok. Segala sesuatu yang menumpuk kan takutnya nggak baik gitu. Jadi menurut aku kayak awal-awal pasti dia ada turun. Nah lama-lama itu jadi stabil. Minimal kan kita merasakan ada perubahan dan sehat ringan lah gitu. Bener gak sih? Jadi metabolismenya dalam tubuh kita itu baik kayak gitu. Jadi semuanya itu jadi rutin seperti itu. Tuh. Jadi lebih nyaman juga ke perut kita. Bener dok, gitu. Kan kalau bangun-bangun kayak begah gitu kan perasaannya nggak enak ya dok. Terus kalau memulai hari jadinya kayak moodnya swing-swing nanti. Terganjal gitu. Bener. Oke, kalau kayak gitu wah. Jadi ini penjelasan dari dokter tadi nih bisa disimpulkan ya kalau misalnya fiber tea ini dapat menjadi salah satu opsi asupan serat tambahan nih untuk kita sehari-hari dan untuk membantu selama proses penurunan BB ya dok, berarti ya. Iya, dan jangan lupa ya, penurunan BB itu selain asupan serat yang cukup juga harus diimbangi dengan olahraga. Betul. Gitu. Terus makanannya kan dok ya? Iya, sama makanannya juga harus tadi yang saya bilang, harus yang tidak berlebihan kayak gitu. Ya kalau misalnya dia minum fiber tiap hari, olahraga tapi junk food tiap hari, sama aja, percuma ya. Jadi semuanya harus seimbang. Seimbang semuanya ya. Nah, nggak kerasa nih sebenarnya banyak banget yang mau aku tanyain ke dokter lagi nih buat kalian nih para Sarwenda Juice Lovers. Nah, kira-kira ada nggak tips nih sebelum kita bye-bye, nih ada nggak tips dari dokter? Misalnya kalau misalnya cewek-cewek kan pasti nanya, dok perut aku buncit nih, atau dok aku gimana sih sarannya buat nurunin BB? Ini ada tips khusus nggak dari dokter? Yang paling penting ya tadi asupan makanannya harus baik. Terus jika misalnya kita masih kurang asupan makanan, kita ngerasa masih kurang, boleh ditambahin asupan makanan dari luar. Misalnya kayak ya tambahan tadi minuman fiber kayak gitu yang terus. Jangan lupa juga olahraga kayak gitu. Terus jaga stres juga bisa mempengaruhi kayak gitu. Stres ya dok. Oke, kalau itu gimana ya? Oke, kalau kayak gitu terima kasih ya dokter. Sama-sama. Jangan bosen-bosen ya kalau misalnya kita ketemu lagi ya. Pasti. Thank you dokter. Nah, nggak kerasa nih keasikan ngobrol, tau-taunya udah harus berpisah nih sama kalian Sarwenda Juice Lovers. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sarwenda Juice dan ikutin terus tentang keseruan Dr. Said bersama dokter-dokter ahli lainnya di episode selanjutnya. See you!